Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan dan akan membahas tentang gimana sih UMKM Depon Cemil Cemil bisa ningkatin daya saingnya lewat pemasaran berkelanjutan dan digitalisasi. Dimana fokusnya ini tuh bukan cuman jualan enak aja, tapi juga cara UMKM ini biar tetap relevan, peduli lingkungan, dan bisa berkembang juga di era digital ini. Nah, masuk ke slide yang selanjutnya. Di sini ada mengenal Depon Cemil Cemil. Tahun berdiri sejak tahun 2019 di Desa Kertaraharja, Kecamatan Cikembar, Sukabumi. Produk yang dijual ini, produk utama yang ditawarkan adalah aneka makanan pedas seperti bakso aci, bacipon, mie yamin, cirawang, serta minuman segar seperti es teler sultan dan mango sago. Target konsumen utamanya ini mencakup semua kalangan masyarakat, khususnya pecinta kuliner dengan citra rasa premium dengan harga yang dimulai dari Rp15.000. Nah, jadi Depon Cemil Cemil ini tuh salah satu UMKM kuliner di Cikembar yang cukup terkenal sama menu pedasnya, terutama bacipon sama mie yamin. Jadi selama ini tuh produknya udah punya kualitas rasa yang konsisten dan bahkan harganya termasuk murah sih, dengan kualitas yang bisa dibilang premium. Tapi masalahnya di tengah tren konsumen yang makin peduli lingkungan ini, Depon Cemil Cemil itu masih pakai kemasan styrofoam dan plastik. Nah, jadi di sini tuh mulai ada gap antara citra produk dengan sama kemasan yang belum ramah lingkungan. Selanjutnya ada analisis masalah Depon Cemil Cemil. Walaupun Depon Cemil Cemil itu produk yang kuat dari segi rasa, tapi masih ada juga beberapa masalah utama yang bikin daya saing itu belum maksimal. Masalah itu terutama ada di aspek kemasan dan pemasaran digital. Nah, yang pertama itu ada analisis masalah kemasan. Masalah yang dihadapinya itu penggunaan styrofoam dan plastik sekali pakai. Dampak yang diterima, citra merek jadi kurang ramah lingkungan. Hambatan yang dihadapi, sulitnya akses supplier kemasan eco-friendly di lokasi. Nah, jadi masalah yang pertama ini tuh ada dari penggunaan styrofoam dan plastik sekali pakai. Ini tuh bikin citra mereknya jadi berkurang gitu, karena kurang ramah lingkungan. Apalagi sekarang kan konsumen tuh makin peduli sama isu lingkungan. Jadi kayak lebih sering milih makanan yang eco-friendly. Hambatannya itu akses supplier kemasan yang eco-friendly-nya itu di lokasi Depon Cemil Cemil tuh masih terbatas. Jadi dari biaya sama distribusinya itu cukup berat buat Depon Cemil Cemil. Terus yang kedua ini ada analisis masalah digital. Masalah yang dihadapi kurang maksimal dalam menggunakan platform digital. Masalah pemasaran, dampak yang diterima pemasaran yang pasif, konten Instagram, TikTok belum tergarap. Hambatan yang dihadapinya kesulitan dalam mengelola platform secara bersamaan. Nah, masalah kedua itu ada di digital marketing. Jadi sebenarnya Depon Cemil Cemil itu punya Instagram dan TikTok, udah punya gitu, tapi belum dikelola dengan maksimal. Jadi pemasarannya masih pasif. Dampaknya promosinya itu cuma muter-muter di WhatsApp, story WhatsApp, sama word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut, belum bisa ngejangkau pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada analisis SWOT terhadap Depon Cemil Cemil. Di sini buat nentuin strateginya aku pakai analisis SWOT supaya kelihatan posisi Depon Cemil Cemil di pasar tuh kayak gimana sih. Nah, selanjutnya ini ada strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Di sini kekuatan Depon Cemil Cemil itu yang pertama ada pelayanan yang cepat dan ramah. Jadi Depon Cemil Cemil itu cukup cepat sih pelayanannya. Kalau emang yang belinya tuh nggak terlalu rame. Tapi kalau lagi rame-rame banget agak kurang cepat juga, karena kebetulan Depon Cemil Cemil itu sekarang lagi tidak ada karyawan, masih menggunakan sistem keluarga. Terus yang kedua, strength yang kedua ini rasa makanan yang khas, enak, konsisten. Jadi rasanya itu khas gitu, nggak ada di toko-toko lain. Emang udah khasnya Depon Cemil Cemil rasanya. Terus selanjutnya ada harga yang sesuai dengan kualitas, manajemen keuangan yang modern, karena kebetulan di Depon Cemil Cemil ini tuh udah menggunakan aplikasi buat pembayaran. Jadi pengeluaran dan pemasukan udah terdata semua di aplikasi tersebut. Kemudian ada promosi yang konsisten melalui story WhatsApp, karena Depon Cemil Cemil itu ketika buka dan tutup pasti menstorykan di story WhatsApp.
dan banyak yang merekomendasikan. Kemudian kelemahan atau weakness-nya itu ada lokasi jauh dari pusat distribusi atau pusat kota, karena kebetulan Depon Cemal Cemil itu ada di perkampungan, jadi agak cukup jauh juga buat menjangkau pasar yang kota-kota gitu. Terus jumlah pegawai terbatas karena tadi itu Depon Cemal Cemil masih pakai konsep keluarga aja. Kemarin tuh sempat punya karyawan tapi udah nggak kerja lagi. Terus selanjutnya ada kurang memanfaatkan media sosial, Instagram dan TikTok. Sebenarnya Depon Cemal Cemil ini tuh udah punya Instagram dan TikTok, cuman karena mungkin tadi itu ngurusin tokonya kayak udah rame banget, jadi nggak kurang tergarap gitu Instagram sama TikToknya. Dan kelemahan yang terakhir tuh packaging belum menggunakan kemasan hijau, karena tadi tuh masih menggunakan styrofoam dan plastik sekali pakai. Selanjutnya ada opportunities dan threats atau peluang dan ancaman. Di sini peluang Depon Cemal Cemil itu inovasi dan penambahan menu. Karena kebetulan Depon Cemal Cemil itu cukup kreatif. Jadi setiap ada menu yang lagi viral diikutin juga sama Depon Cemal Cemil, tapi cuman jadi makanan penambah aja. Jadi kayak kalau lagi rame kayak cheesecake, Depon Cemal Cemil bikin cheesecake, tapi cuman kayak PO yang singkat gitu, cuman misalnya seminggu doang, terus minggu depannya ganti lagi menu yang tren lagi, tapi tetap menu utamanya tetap di Bacipon sama Miyamin. Terus peningkatan promosi digital, pemberian promo dan diskon. Kebetulan Depon Cemal Cemil ini tuh ngasih promo kalau hari Jumat ada gratis es teh dan gratis ongkos pengiriman buat yang delivery makanan gitu. Terus ancaman atau threats-nya itu bahan baku bisa naik harga sewaktu-waktu, karena kebetulan Depon Cemal Cemil pakai bahan yang cukup premium, jadi harga bisa seakan-akan naik sewaktu-waktu. Terus kendala operasional, persaingan dengan UMKM lain, karena UMKM yang pedas-pedas tuh pasti banyak yang ngikutin juga. Kemudian ada riset konsumen, jadi dari hasil wawancara dengan beberapa konsumen, hampir semua tuh bilang kalau Depon Cemal Cemil tuh rasanya enak, konsisten dan bikin lagi. Karena emang kalau soal rasa Depon Cemal Cemil juaranya sih. Terus yang sering dikritik sama konsumen ini tuh salah satunya dari kemasan, karena kemasannya masih dari styrofoam dan plastik. Terus informasi produk, jadi emang cuman plastik kosongan aja, jadi gak ada informasi ingredientsnya apa. Terus promosi digital yang belum maksimal, karena kebanyakan dari konsumen yang kebetulan saya wawancara itu hampir semuanya dari word of mouth, dari mulut ke mulut, kurang banyak yang ada kurang dari sosial media gitu, jadi emang banyaknya dari word of mouth. Selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama ini ada rebranding produk, yaitu yang pertama menempelkan stiker Depon pada kemasan dan mencantumkan komposisi tanggal kadaluarsa dan label halal di kemasan juga. Terus yang kedua memperbarui kemasan, mengganti yang awalnya dari styrofoam dan plastik diganti ke paper ball atau twin wall yang bisa dipakai ulang, karena kan kalau pakai plastik sama styrofoam tuh kadang nggak bisa dipakai dan jadi sampah numpuk gitu kan. Jadi kalau pakai twin wall bisa dipakai ulang lagi, kayak buat ngirim makanan lagi ke orang lain lagi. Atau kalau paper ball juga kan masih bisa didaur ulang dengan cepat gitu dibandingin sama styrofoam. Terus ngajak konsumen untuk membawa wadah sendiri dan bisa dapat diskon khusus. Jadi kemarin tuh aku sempat ngasih saran gitu ke pemilik deponnya, gimana kalau kita ngajak konsumen buat bawa wadah sendiri dari rumah, buat delivery order gitu. Jadi misalnya kita pesan ke sana tapi buat dibawa pulang, nah waktu pesannya tuh bawa wadah sendiri biar nggak ada sampah twin wall juga kan tetap sampah ya. Jadi kalau kita bawa wadah dari rumah kan jadi nggak ada sampah di rumah. Jadi kalau bawa wadah dari rumah dikasih diskon karena kan nggak mengurangi biaya produksi. Terus yang ketiga itu digital marketing, membuat konten behind the scene di TikTok dan foto katalog estetik di feed Instagram. Jadi kemarin tuh aku juga ngasih saran ke Depon Cemal Cemil itu, gimana kalau kita bikin konten-konten behind the scene kayak
proses masaknya kayak gimana, atau story behind story-nya tuh kayak gimana, kayak awal mula kenapa bisa bikin Depon Cemil-Cemil. Kan karena awalnya tuh Depon Cemil-Cemil itu produk utamanya tuh kayak aneka-aneka snack gitu, kenapa bisa jadi sekarang jadi bakso aci atau mie Yamin. Kan gimana proses-prosesnya dari awal ngerintis sampai sekarang udah sebesar itu. Terus foto katalog estetik sebenarnya di Depon Cemil-Cemil itu udah ada kayak katalognya, cuman belum semua masuk ke Instagram, jadi kayak kurang maksimal gitu. Udah ada kayak testimoni juga di sana, tapi cuman pas awal-awal buka aja, karena itu konsistensi waktunya kurang ada gitu, kurang konsisten waktunya. Terus yang keempat, konten marketing. Testimoni pelanggan sebagai konten harian dan konten edukasi lainnya. Kenapa Bacipon beda dari yang lain? Sebenarnya Depon Cemil-Cemil ini juga udah bikin testimoni pelanggan per hari, tapi di story Instagram, di story WhatsApp. Jadi nggak terdokumentasikan gitu kan. Kalau di story Instagram bisa jadi highlight, sedangkan Depon Cemil-Cemil itu masih menggunakan WhatsApp doang gitu. Jadi nggak maksimal, kurang maksimal. Terus bikin edukasi, misalnya kenapa Bacipon beda dari yang lain, jadi kayak ngasih tahu ingredientsnya lagi, kayak karena Bacipon tuh kan bahan-bahannya dari bahan premium gitu. Terus selanjutnya ada dokumentasi Depon Cemil-Cemil, bisa dilihat ini ada outlet Depon Cemil-Cemil, terus ada produk Depon juga yang pertama, dan produk-produk utama kayak, terus ada produk frozen food juga, dan ada Instagram Depon Cemil-Cemil, juga WhatsApp Depon Cemil-Cemil. Kemudian di sini juga masih ada dokumentasi lainnya kayak menu Depon Cemil-Cemil, testimoni pelanggan yang di story highlight, meskipun masih sedikit tapi masih ada gitu, karena waktu awal-awal buka tuh masih aktif Instagramnya. Terus ada story Instagram di WhatsApp juga, dan mockup kemasan baru yang aku buat dan aku saranin buat Depon Cemil-Cemil. Meskipun kemarin tuh sempat bilang emang udah ada rencana, cuman kalau dipakein pakai twin wall takutnya harga produksi juga jadi mahal. Karena jadi nanti kan kalau harga produksinya naik, otomatis harga si produknya juga ikutan naik. Yang asalnya 15.000 bisa jadi 17 atau 18.000. Jadi Depon Cemil-Cemil juga masih mikir ulang buat ganti ke twin wall, karena takutnya jadi pelanggan juga berpindah ke yang harga yang lebih murah. Di sini ada kesimpulan, Depon Cemil-Cemil punya modal kuat di rasa yang unik dan loyalitas pelanggan lokal. Karena emang kebetulan hampir semua karyawan-karyawan yang ada di daerah Depon, karena kebetulan Depon Cemil-Cemil itu ada di daerah industri, kayak banyak pabrik-pabrik, dan hampir semua pabrik itu tahu Depon Cemil-Cemil, dan mayoritas sering delivery order di Depon Cemil-Cemil. Tapi sayangnya masih terhambat oleh masalah kemasan plastik styrofoam yang tidak ramah lingkungan, serta pemasaran yang cuma mentok di lingkaran pemasarannya itu cuma di WhatsApp aja, yang cuma mentok di lingkaran pertemanan, karena cuma menggunakan word of mouth. Agar bisa bersaing lebih luas, UMKM ini harus segera beralih ke kemasan hijau, eco-friendly, dan mulai serius membangun identitas visual serta promosi di media sosial. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan dari hasil presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.